أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bi tawajjul Islam wa man tamassaka bi sunnati ala rasulih wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Hari ini hari Jumat, pekan yang terakhir di bulan Jumadil Akhir ya. Tak terasa kita sudah sampai di pekan keempat, demikian pula menjadi pekan yang terakhir pula di bulan Desember di kalender Masehi, seperti itu. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau menurut hitungan kalender Masehi seperti itu ya, berarti sudah 1 tahun berjalan seperti itu ya. Kita oleh Allah diizinkan untuk menghirup udara di alam dunia seperti itu, dan tentunya ada banyak sekali peristiwa yang telah terjadi atau yang telah kita alami kayak gitu ya. Ada tawa, ada tangis, ada kematian, ada kehidupan seperti itu, sebagaimana yang telah Allah jelaskan dalam firman-Nya dalam Quran surah An-Najm itu ya. Allah sudah menyerahkan. Kenapa kok manusia yang tertawa? Kenapa kok ada manusia yang menangis? Kenapa kok ada yang hidup? Kenapa ada yang mati? Itu ternyata sudah Allah terangkan. Dalam Quran surah An-Najm Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu huwa adhaka wa abaka wa annahu huwa amata wa ahya. Shadaqallahul azim. Jadi di situ Allah sudah menerangkan bahwasanya Dialah Allah yang menjadikan kamu itu tertawa, menjadikan kamu itu wa abaka itu menangis seperti itu. Kemudian wa annahu huwa, dan sesungguhnya Dialah Allah yang menghidupkan juga yang mematikan. Jadi teman-teman, bila sudah 1 tahun berlalu dengan berbagai macam kejadian, semoga kita tetap bersyukur di penghujung akhir tahun Masehi ya. Kalau kita ketahui sebenarnya kalender itu bagian dari peradaban. Makanya saya sering menggunakan kalender Hijriah daripada Masehi, karena kalender itu adalah bagian dari peradaban kita. Kita punya peradaban Islam, yaitu kalender Islam, kalender Hijriah, maka saya seringnya menggunakan kalender Hijriah. Itu yang lebih harus kita hafalkan, karena ibadah seperti puasa, kayak gitu ya. Terus kemudian juga nanti penentuan hari raya, ya, kemudian seperti ibadah haji, itu kalendernya bukan kalender Masehi tapi kalender Hijriah seperti itu. Maka bagi seorang muslim kemudian menjadi fardu ain untuk kemudian menghafalkannya seperti itu, karena pelaksanaan beberapa ibadah ini terkait dengan kalender seperti itu. Tapi ketika sudah ada sebagian yang mengetahuinya, ya jadinya kifayah aja ya, artinya kifayah sudah tercukupi dengan sebagian yang mengingatkan atas kalender Hijriah tersebut. Yaitu prolog hari ini teman-teman. Yang jelas teman-teman semuanya, kita sudah siap-siap untuk menyambut bulan haram, yaitu bulan Rajab, kemudian Syaban, dan kita semoga Allah sampaikan pada bulan mulia yaitu Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman rahimakumullah, hari ini kita masuk pada bahasan poin yang ke-55 dan 56 sesuai di slide itu ya, terkait dengan 64 dosa yang dianggap biasa. Tapi sepertinya teman-teman hari ini kita akan membahas poin 55 aja. Saya melihat dari poin-poin bahasan sebenarnya cukup untuk setengah jam ke depan seperti itu. Sehingga nanti untuk poin yang ke-56 kita lanjutkan pekan depan insya Allah.
Poin yang ke-55 adalah menginjak, menduduki, mengencingi kuburan. Adapun poin ke-56 tidak istinja setelah kencing. Nah, kita bahas poin ke-55. Menginjak, menduduki, mengencingi kuburan. Untuk poin 55 ini insya Allah kita ada bahasan alam kubur bagi siapa kayak gitu, azab kubur adakah, kemudian yang ketiga ziarah kubur dan adab ziarah kubur. Insya Allah itu yang akan kita bahas, semoga cukup waktunya kayak gitu. Kita mulai dulu dengan alam kubur, alam barzah bagi siapa sih kayak gitu ya. Jadi insya Allah kita semua sudah maklum ya, sudah paham, sudah mengerti, sudah tahu banget kayak gitu ya, bagi siapa alam kubur atau alam barzah seperti itu ya. Jadi kita oleh Allah awalnya kayak gitu ya, ada di alam kandungan kayak gitu ya. Terus kemudian terlahir di dunia, di alam dunia seperti itu hingga waktu yang Allah tetapkan bagi kita kayak gitu. Terus kemudian setelah kita oleh Allah dihidupkan, kemudian oleh Allah wafatkan seperti itu ya, ketika ajal atau batas waktu di dunia itu sudah habis kayak gitu ya. Jadi itu teman-teman bisa banyak sekali ya sebenarnya ayatnya terkait dengan ajal kayak gitu ya, atau kematian kayak gitu. Salah satunya bisa teman-teman buka dalam Quran surah Ali Imran ayat 145 kayak gitu. Di situ Allah sudah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha sanajzi syakirin. Jadi di ayat itu tuh Allah sudah menerangkan bahwasanya dan tidaklah ya jiwa atau seseorang itu akan meninggal ya, kecuali dengan waktu yang telah Allah tetapkan ya. Dan barang siapa yang menginginkan pahala dunia, Allah akan kasih dia pahala dunia aja, dia nggak dapat pahala akhirat ya. Dia akan dapatkan amal-amal kebaikannya tadi itu ya dibalas di dunia aja kayak gitu, karena dia amalnya adalah untuk dunianya kayak gitu. Dan barang siapa yang menginginkan pahala akhirat, maka Allah pun akan berikan pahala akhirat untuknya. Dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur kayak gitu, memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi teman-teman, ayat itu tuh memberikan petunjuk kepada kita bahwasanya ajal itu nggak bisa dimajukan dan juga tidak bisa diundurkan gitu. Maka kemudian ya kalau kita sudah paham kematian itu pasti, ya sebagai hamba yang beriman kita harus siap-siap kayak gitu ya, siap-siap untuk ya menjemputnya kayak gitu. Kita nggak tahu teman kita kemarin satu grup ya, kita semua ikut belasungkawa atas meninggalnya Dek Nevi kayak gitu ya. Dia masih muda, dia masih di bawah saya usianya kayak gitu ya. Dia masih 30-an berapa ya, 34 usianya itu ya, sudah Allah ambil seperti itu. Dan kita yang usianya sudah 40 ke atas kayak gitu ya, atau kemudian yang masih 40 ke bawah pun nggak ada yang tahu siapa setelah ini kayak gitu yang akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kayak gitu. Semua kita bisa mengambil hikmah dalam makna kita membenarkan apa yang kita katakan dengan kita perbuatan kita seperti itu ya, sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis seperti itu. Di samping makna hikmah adalah pelajaran dari peristiwa yang telah terjadi. Semoga kita bisa mengambil hikmah yang demikian itu. Amin amin ya robbal alamin. Dan teman-teman, setelah ruh itu nanti diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu ya, maka kemudian ada sebuah hadis ya dari riwayat Muslim. Saya bacakan hadisnya ini ya teman-teman ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, jika ruh mukmin keluar
maksudnya dicabut seperti itu ya, ia akan ditemui dua malaikat yang akan membawanya naik. Hamad atau perawi dari Abu Hurairah maksudnya itu berkata, dia menceritakan harumnya ruh tersebut dan disebutkan seperti kasturi. Abu Hurairah berkata, para penduduk langit berkata, ruh yang baik telah datang dari bumi. Semoga Allah bersolawat atasmu dan atas jasad yang dulu engkau diami. Ruh tersebut dibawa ke Robnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah berfirman, bawa dia ke ajal terakhir. Kemudian Abu Hurairah berkata, sesungguhnya orang kafir, jika ruhnya keluar, Hamad berkata, dia menceritakan busuknya dan disebutkan terlaknatlah. Para penduduk langit berkata, ruh yang buruk telah datang dari bumi. Allah berfirman, bawalah dia ke akhir ajal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW meletakkan secarik kain di depan hidungnya seperti ini. Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi ruh yang baik itu ya di dunianya dia dipakai kayak gitu ya. Dia beramal kebaikan, amal sulih sebagaimana yang Allah perintahkan dan Rasulullah perintahkan dan menjawab yang dilarang kayak gitu ya. Dan ruh yang buruk itu ya yang di dunianya dia beramal buruk ya, melawan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah perintahkan dan melanggar apa yang dilarang seperti itu. Allah memberikan kain di atas hidungnya itu menunjukkan baunya itu tidak wangi, baunya busuk, berarti seperti itu. Dan kemudian di mana kemudian diletakkan jasadnya, sebagaimana kita sudah ketahui, jasad orang meninggal maka kemudian dikuburkan di alam kubur, dikuburkan di tanah seperti itu ya. Sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surah Al-Mursalat ayat 25 sampai 26, di situ Allah berfirman, alam naj'alil arda kifata ahya'a wa amwata. Jadi bukankah kami menjadikan bumi itu tempat berkumpul gitu? Bagi siapa? Ahya'a wa amwata, bagi mereka yang hidup di atas bumi, wa amwata, dan bagi yang sudah wafat di bawah bumi seperti itu. Itulah yang disebut dengan alam kubur atau kemudian disebut alam barzah. Barzah itu artinya secara bahasa itu ya penghalang seperti itu ya, dinding yang tidak bisa ditembus kayak itu. Jadi ketika kita hidup di dunia kita nggak bisa melihat ruh kita. Ketika kita di akhirat, ketika kita di alam barzah, ternyata ruh antar ruh yang ada jasadnya yaitu dia yang ada di dunia dengan mereka yang ada di alam kubur juga nggak bisa saling melihat kayak gitu. Jadi Masya Allah, itulah kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan kita gak bisa saling melihat ruh saudara kita ketika kita di dunia, dan ketika nanti mereka ketika sudah wafat di alam kubur pun kita gak bisa saling melihat ya, ruh-ruh penduduk kubur seperti itu. Jadi Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dan kita dengan fakta ini tuh harus semakin beriman teman-teman, bahwa sungguhnya Allah lah Al-Khaliq itu ya, dan Allah lah yang Maha Pencipta, dan kita harus semakin yakin, yaitu keimanan kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kekuasaannya dan kebesarannya seperti itu. Jadi dari sini sudah sangat jelas sekali bahwasanya alam kubur itu adalah bagi mereka yang tempat tinggal bagi mereka yang sudah meninggalkan dunia seperti itu, dan kita semuanya pasti akan kesana seperti itu. Nah, sekarang berikut bahasan kedua adalah azab kubur, adakah seperti itu? Nah, terkait dengan azab kubur ini ada satu ayat dalam Quran, yaitu Quran surah Ghafir seperti itu ayat 46 itu ya. Di situ saya bacakan ya teman-teman, silahkan dibuka Al-Qur'annya. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya
wa yauma taqumus saa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Shadaqallahul adzim. Artinya, kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah Firaun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Tafsir dari ayat 46 dari Quran surah Ghafir ini, yaitu dalam Ibnu Katsir, tafsirnya Ibnu Katsir dijelaskan, firman Allah yang artinya kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, ini merupakan dalil pokok. Maksudnya dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat yang mengatakan kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang itu adalah dalil pokok yang dijadikan landasan bagi ahlu sunnah tentang adanya azab kubur di alam barzakh, seperti itu. Jadi ayat tadi itu menjadi dalil bahwasannya azab kubur itu ada kayak gitu, ya. Dan penjelasan dari tafsir ini kemudian diperkuat dengan hadis sahih dari Muslim kayak gitu, ya. Jadi Imam Muslim berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul bin Humaid, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdul Razak, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az-Zuhri, dari Salim, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW bersabda, bila seseorang meninggal dunia, maka akan diperlihatkan kepadanya tempatnya pada pagi dan sore hari. Bila termasuk penghuni surga, maka surgalah yang diperlihatkan kepadanya. Dan bila termasuk penghuni neraka, maka nerakalah yang diperlihatkan kepadanya. Kemudian dikatakan, inilah tempatmu yang akan kau tuju pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim, Sahih Muslim. Kemudian ada hadis lagi yang menunjukkan bahwasannya azab kubur itu ada, yaitu hadis dari Imam Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis dari Aisyah bahwa ada seorang wanita Yahudi menemuinya. Tidaklah Aisyah berbuat kebaikan kepadanya, melainkan wanita Yahudi itu berkata, semoga Allah menjagamu dari siksa kubur. Aisyah berkata, lalu Rasulullah SAW masuk menemuiku dan aku pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah di kubur ada siksa sebelum hari kiamat? Rasulullah menjawab, tidak ada. Lalu beliau bertanya, siapa itu? Aisyah menjawab, ini adalah seorang wanita Yahudi. Tidaklah kami berbuat kebaikan kepadanya, melainkan ia berkata, semoga Allah menjagamu dari siksa kubur. Kemudian Rasulullah bersabda, perempuan Yahudi telah berdusta, dan mereka di sisi Allah adalah pendusta. Sungguh tidak ada siksa kecuali pada hari kiamat. Aisyah berkata, setelah berkata demikian tadi itu, Rasulullah SAW tinggal di suatu tempat selama waktu yang dikehendaki oleh Allah hingga pada suatu hari di pertengahan siang, beliau keluar dalam keadaan berselimut dengan bajunya dan merah matanya, seraya menyeru dengan suara yang keras, wahai manusia, sungguh kalian akan dinaungi oleh fitnah seperti malam hari yang gelap gulita. Wahai manusia, sekiranya kalian mengetahui sebagaimana yang aku ketahui, sungguh kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Wahai manusia, berlindunglah kepada Allah dari siksa kubur, karena siksa kubur itu benar adanya. Sanad hadis ini sahih, tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi teman-teman, siksa kubur itu ada, ya. Jadi sebagaimana tadi dalam Al-Quran, Quran surah Ghafir ayat 46, kemudian dua hadis yang saya bacakan tadi itu kayak gitu, ya. Jadi itu sangat terang sekali bahwasanya Rasulullah SAW menjelaskan siksa kubur itu benar adanya, seperti itu. Maka kemudian setelah itu kayak gitu, ya, Rasulullah dalam sholatnya itu selalu senantiasa berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Nah, ini doanya yang bisa teman-teman hafalkan kayak gitu, ya. Jadi doa ini biasanya dibaca oleh Rasulullah SAW
sebelum salam ya. Ketika tahiyat akhir sebelum salam itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa ini kayak gitu. Jadi doa ini bisa teman-teman hafalkan ya. Doanya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Jadi itu doa yang diriwayatkan oleh Muslim. Jadi doanya Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim. Ada juga doa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga ada kayak gitu. Jadi hampir sama, cuma susunannya seingat saya yang berbeda kayak gitu. Jadi teman-teman hafalkan doa ini. Jadi doa itu artinya Allahumma ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari siksa kubur, dari siksa jahanam, dari fitnah kehidupan dan fitnah setelah kematian, dan juga dari fitnah dajjal seperti itu. Jadi itu dibaca ketika tahiyat akhir sebelum salam kayak gitu, dilafadzkan kayak gitu ya. Jadi itu mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kayak gitu. Jadi dari beberapa dari ayat tadi dan hadis tadi itu sudah jelas sekali bahwasanya siksa kubur itu ada. Adapun bentuk-bentuknya siksa kubur wallahu a'lam ya. Itu harus digali dari hadis yang sahih juga. Karena apa? Karena itu terkait dengan hal yang gaib seperti itu, sehingga tidak cukup dengan hadis-hadis yang ahad seperti itu. Jadi terus hadis yang sahih mutawatir juga seperti itu. Nah, sekarang berikutnya poin yang ketiga, ziarah kubur seperti itu. Jadi ziarah kubur itu berkunjung ya, ziarah itu artinya berkunjung kayak gitu. Kapan kemudian seorang muslim itu berkunjung ke kubur seperti itu? Minimal ada dua kondisi yang menjadikan seseorang itu berkunjung ke kubur. Yang pertama mengantarkan jenazah, kemudian yang kedua adalah menziarahi penduduk kubur, apakah itu keluarganya yang sudah meninggal, kerabatnya, ataukah yang lain-lainnya seperti itu ya. Jadi teman-teman, tadi yang pertama itu ziarah kubur, mengunjungi kubur dalam rangka mengantarkan jenazah. Ini termasuk dari hak sama muslim ya. Ingat saya hak sama muslim itu ada 5. Yang pertama rodus salam, yaitu menjawab salam kayak gitu. Terus kemudian menjenguknya ketika sakit kayak gitu. Terus kemudian yang ketiga mendoakannya ketika bersin. Kemudian yang keempat memenuhi undangan. Terus kemudian memenuhi undangan yang di sini yang sifatnya harus diusahakan datang itu adalah undangan walimatul urs ya, undangan pernikahan seperti itu. Terus kemudian yang kelima adalah menghantarkan jenazah itu. Jadi dalam sebuah hadis riwayat Muslim itu diterangkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, saya bacakan hadisnya nih ya teman-teman ya. Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai ia disolati, maka baginya pahala 1 qirot. Dan barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai ia dikuburkan, maka baginya 2 pahala qirot. 2 pahala qirot seperti itu. Kemudian ada yang bertanya, apakah 2 qirot itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, itu semacam 2 gunung yang besar sekali seperti itu. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari kayak gitu. Bahwasanya barang siapa yang mengantarkan jenazah seorang Islam dengan rasa iman dan karena Allah semata, ia menghadirinya sampai disolati dan sampai selesai penguburannya, maka ia telah kembali dengan mendapatkan 2 qirot. Tiap-tiap qirot itu semisal besarnya gunung Uhud. Masya Allah, ini bagi bapak-bapak ya. Sangat menggiurkan sekali pahala yang Allah sediakan bagi mereka yang mengantarkan jenazah sampai ke makamnya kayak gitu. Jadi itu, terus kemudian terkait dengan menziarahi penduduk kubur bukan dalam rangka menghantarkan jenazah kayak gitu ya. Jadi terkait dengan ini sunnah seperti itu ya teman-teman untuk berziarah kubur, untuk
kemudian mengunjungi kayak gitu ya kerabat atau keluarga yang kemudian sudah wafat kayak gitu. Jadi terkait dengan berziarah kubur seperti itu ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu awalnya kayak gitu ya. Awalnya itu melarang untuk ziarah kubur kayak gitu ya. Kuntu nahaitukum. Jadi awalnya Rasulullah SAW itu melarang menziarahi kubur. Terus kemudian fa'azuruha. Kemudian oleh Rasulullah diperbolehkan, yaitu dalam rangka mengingat kematian, dalam riwayat yang lain dalam rangka untuk mengingat akhirat, dalam riwayat yang lain itu untuk kemudian menumbuhkan rasa zuhud atas dunia seperti itu ya. Tapi kemudian bagi kaum perempuan kayak gitu ada juga hadis Rasulullah SAW yang kemudian bunyinya itu adalah melaknat kaum perempuan yang dia berziarah kubur kayak gitu. Siapa itu ya yang dilaknat itu kayak itu? Ya perempuan yang berziarah kubur tapi di tempat makam dia meratapi si mayatnya kayak gitu ya. Atau kemudian menangis dan sebagainya kayak gitu ya. Menunjukkan ketidakridhoan dia atas qada yang Allah tetapkan baginya dengan meninggalnya, apakah itu keluarganya ataukah kerabatnya ataukah yang lainnya seperti itu ya. Nah kemudian ada yang dimakruhkan dalam kondisi yang demikian tadi itu. Nah, kemudian kalau kita wanita ya seperti saya kayak gitu, ketika kita tidak dalam kondisi yang seperti itu, kita tidak meratapi si mayit, kemudian kita ridho dengan ketetapan Allah, tapi kita berziarah dalam rangka menyambung, berkunjung kepada keluarga kita yang memang sudah di alam barzah. Gimana caranya berkunjung kepada mereka? Ya caranya kan cuma satu, ya mengunjungi mereka ke alam kuburnya seperti itu, ke makamnya seperti itu. Kalau mendoakannya memang bisa, didoakan di rumah bisa, didoakan di masjid bisa, tapi kemudian mengunjunginya itu ya mengunjunginya berarti ke kuburnya seperti itu. Dan tentunya jangan kemudian menampakkan hal-hal yang di situ membuat Allah nggak senang, seperti tidak ridho atau meratapi atau ya bentuk-bentuk ketidakridhoan yang lainnya seperti itu. Ya. Malah kemudian nanti menjadi sunnah begitu ya kalau kita berkunjung ziarah ke makamnya Rasulullah SAW atau kemudian ke ziarah ke makamnya orang-orang soleh seperti itu. Tentunya tetap dalam kondisi yang tadi itu ya, tidak kemudian menampakkan ketidakridhoan atau hal-hal yang lain yang menjadikan Allah itu gak senang seperti itu. Nah jadi itu terkait dengan ziarah kubur. Benar kan teman-teman? Ini sudah jam 2 dan masih ada satu yang belum saya sampaikan, yaitu terkait dengan adab ziarah kubur ya. Jadi terkait dengan adab ziarah kubur yaitu yang pertama, sebelum berangkat kita tata niat kita dulu ya. Niatnya karena Allah kayak gitu ya, bukan dalam rangka syirik, misalkan nanti di kubur mau minta sesuatu kepada si mayat, itu hal sesuatu yang nggak mungkin seperti itu ya. Niatnya benar karena Allah, bukan syirik kayak gitu. Terus kemudian niatnya benar karena Allah dan juga untuk tadi itu menyambung hubungan dengan penduduk kubur, apa itu keluarga kita ataukah yang lainnya seperti itu ya. Ya kalau saya mengibaratkan gini teman-teman, kalau misalkan rumah saya di sini, misalkan orang tua saya di rumahnya sekarang sudah di alam kubur kayak gitu. Bagaimana kemudian saya akan berkunjung kepada orang tua saya? Saya kan harus berkunjung ke kubur kayak gitu. Jadi saya mengibaratkan mudahnya begitu kayak gitu. Jadi kita ziarah kubur itu ya begitu, berkunjung kepada entah itu keluarga kita ataukah yang lainnya yang sudah di alam kubur seperti itu. Terus kemudian yang kedua ya, usahakan dalam kondisi suci. Kenapa? Karena nanti kita kan di kubur itu kan
ini mendoakan, dan doa itu yang lebih afdol itu kan dalam kondisi suci kayak gitu. Terus kemudian kita bisa juga membaca Al-Quran kayak gitu, meskipun nggak banyak kayak gitu kan sunnah juga untuk dalam kondisi suci seperti itu ya. Jadi dia di rumah dalam kondisi sudah berwudu. Terus kemudian yang ketiga, berdoa ketika memasuki makam ya. Itu kan biasanya kalau di makam itu di depan mau masuk itu kan biasanya sudah ada doanya. Nah itu dibaca kayak gitu. Kalau hafal, alhamdulillah gitu. Jadi tidak perlu membaca tulisannya itu. Terus kemudian yang keempat apa? Jangan lewat di atas kubur. Maksudnya ya ini juga susah ya, sekarang itu kan makam itu padat gitu ya. Jadi saking padatnya itu kadang-kadang nggak ada jalan khusus bagi pejalan kayak gitu loh. Pejalan di kuburan itu akhirnya kita minggir-minggir. Kita kan nggak tahu, siapa tahu itu juga tempat memakamkan orang kayak gitu. Karena saking padatnya kadang-kadang kita cuma bisa lewat pinggir-pinggirnya, dan alam itu dulu juga tempat makam orang apa enggak kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kita sudah tahu seperti ini, seharusnya makam itu memang ditata, ada jalan yang diberikan untuk bagi peziarah seperti itu, sehingga mereka tidak melewati kubur-kubur penduduk kubur itu seperti itu, tapi diberi jalan. Tapi karena mungkin saking padatnya itu, saking banyaknya itu, akhirnya kita ya kalau kita nyisip gitu dia di pinggir-pinggir antara patok-patok itu, seperti itu kita berusaha untuk tidak melewati antara patok-patok itu seperti, tapi di pinggir-pinggirnya kayak gitu ya. Itu bagian dari adab. Jadi di situ itu ada penduduknya ya, di bawah tanah itu ada penduduknya. Jadi kita ya harus memuliakan seperti itu, sebagaimana kita ketika sesama manusia di dunia itu saling menghormati. Ketika melewat itu kan biasanya kita nyun sewu atau kemudian permisi gitu ya. Maka ketika kita lewatin kubur-kubur itu kita juga permisi kayak gitu ya. Jadi nggak truk gitu terus kemudian nginjak kubur, nggak seperti itu ya. Jadi kalau memang padat kita lewat di pinggir-pinggirnya kayak gitu. Terus kemudian yang tidak adab berikutnya adalah tidak menginjak, tidak menduduki, dan tidak mengencingi kuburan seperti itu. Itu hal yang tidak diperbolehkan kayak gitu. Sebagaimana hadis dalam slide itu. Jadi Rasulullah SAW bersabda, la'an yajlisa ahadukum ya, sungguh sungguh duduk ahadukum salah satu di antara kalian ala jamrotin di atas bara api seperti itu, fatuh roku ya, sehingga terbakar siyabahu bajunya, fatah lusu ya, hingga sampai ila jildihi, sampai ke kulitnya, itu khairun, lebih baik lahu baginya, min dari ayyajlisa, dari duduk ala kubrin, di atas kubur kayak gitu. Jadi hadis Rasulullah SAW ini memberikan petunjuk yang kuat gitu ya. Jadi itu diawali dengan lam taukid lebih dulu ya, sungguh kayak gitu ya. Duduknya salah seorang diantara di atas bara api sehingga terbakar bajunya hingga sampai kulitnya, itu menunjukkan apa ya, istilahnya itu mengandung sebuah perbandingan yang di situ tuh lebih baik daripada duduk di atas kuburan. Berarti itu sangat buruk sekali, sangat tidak boleh sekali duduk di atas kuburan itu kayak itu loh. Kita kan tahu bara api sampai membakar baju sampai ke kulit, itu lebih baik daripada duduk di atas kubur kayak gitu. Jadi itu mengandung indikasi bahwasanya sangat tidak boleh, sangat
nggak boleh kayak gitu loh untuk duduk di atas kubur kayak gitu. Jadi kalau dalam hadis yang lain ya, dalam riwayat Ahmad, kalau ini kan riwayatnya Imam Bukhari ya, dalam riwayat Imam Ahmad itu ada hadis dari Rasulullah, janganlah kalian duduk di atas kubur kayak gitu. Nah itu ada asbabul wurudnya kayak gitu ya. Jadi dari asbabul wurudnya itu bahwasanya dulu ada Umar bin Hasem kayak gitu ya, yang dia bertelekan di atas kubur. Terus kemudian Rasulullah bersabda, jangan duduk di atas kubur, jangan menyakiti penghuninya, seperti itu ya. Jadi sebagaimana di dunia kita tuh diharamkan untuk mendolimi, menyakiti kayak gitu ya, sama ya. Kita pun nggak boleh kayak gitu kemudian mendolimi, menyakiti penduduk kubur. Meskipun itu wujudnya hanya sekedar menduduki di atas kuburnya kayak gitu. Ya memang teman-teman terkait dengan bahasan duduk di atas kubur itu ada yang duduknya saja itu dihukumi makruh, itu ada kayak gitu ya. Tapi kalau saya sendiri ya, itu dengan hadis ini saya memilih ya haram, nggak boleh kayak gitu, karena itu bentuk dari bentuk menyakiti, dari bentuk kezaliman seperti itu. Apalagi kalau sampai kemudian, kalau duduk itu kan dengan pantat, kalau menginjak kan sama aja, menginjak-injak dengan sengaja kayak gitu ya, kubur seseorang kayak itu bentuk kayak di dunia. Ketika di dunia itu diinjak-injak itu dalam kondisi hidup kan juga sakit, nggak dia nggak bentuk menyakiti orang lain. Sama dengan penduduk kubur, itu ada penduduknya kayak gitu ya. Apalagi kemudian mengencingi. Kalau terkait dengan mengencingi ini dua hukum yang kemudian dia larang kayak gitu ya, dia langgar. Yang pertama adalah hukum kencing di tempat orang yang didiami itu dilaknat oleh Rasulullah SAW kayak gitu ya. Jadi tercela, nggak boleh seperti itu. Terus kemudian dia buka aurat di tempat umum juga, kan nggak mungkin orang kencing itu nggak muka aurat. Kalau nggak muka aurat kan ngompol jadinya ya. Jadi itu sengaja kan orang kencing kayak gitu. Terus kemudian berikutnya dia ya tadi itu menyakiti penduduk kubur yang ada di dalamnya dengan mengencing. Jadi berapa pelanggaran yang dia lakukan ketika menambah dengan kencing seperti itu. Nah kemudian di sini menginjak juga nggak boleh, menduduki juga nggak boleh, mengencingi juga nggak boleh seperti itu. Jadi itu yang harus diingat-ingat oleh kita semuanya ketika kita ziarah ke makam. Hati-hati, di bawah situ ada penduduk kubur, dan kita semuanya juga akan menjadi penduduk kubur seperti itu. Penduduk kubur juga ingin ya kayak itu dihormati oleh penduduk dunia seperti itu. Meskipun kita nggak tahu apakah mereka dalam kondisi disiksa di alam kuburnya atau apa, yang jelas kita mengamalkan akhlak yang mulia seperti itu kepada para penduduk kubur seperti itu. Terus kemudian berikutnya apa? Membersihkan rumput-rumput yang ada di atas makam itu. Jadi kalau rumputnya banyak itu dibersihkan kayak gitu biar bersih seperti itu ya. Terus kemudian ada berikutnya apa? Mendoakan si mayit ya, kita berhenti sebentar mendoakan dan kemudian membacakan ayat-ayat suci Al-Quran seperti itu ya. Apakah kemudian penduduk kubur mendengar? Ya tadi kalau nggak mendengar, itu doanya itu kan doa untuk penduduk kubur. Doanya itu kan assalamualaikum ahla diyar minal mu'minina wal muslimin. Itu kan kita memberi salam kepada penduduk kubur yang mukmin dan yang muslim kayak gitu. Jadi kan itu doa itu menunjukkan bagi mereka kayak gitu deh, meskipun kita nggak mendengar jawaban mereka ya, jelas ya. Kalau menurut saya itu memang indikasi kayak gitu loh, salam itu untuk mereka kayak gitu loh ya, meskipun kita nggak mendengar jawaban dari mereka. Nah, kalau kita mendengar jawaban mereka ya kita lari, tambah nggak jadi ziarah kayak itu, ketakutan kayak itu. Jadi itulah kuasanya Allah kayak gitu ya. Jadi itu kan doa ziarah kubur itu kan hadis riwayat Muslim juga gitu ya. Jadi ya gitu, Allah itu ya kuasa ya. Allah tahu apa yang ditakuti oleh seorang manusia itu. Makanya ya ada doa yang seperti itu, tapi kita nggak mendengar jawaban salam kita dari penduduk kubur seperti itu ya. Terus kemudian tadi sudah ya mendoakan, sudah kayak gitu ya. Dan
adab berikutnya harus dijauhi apa? Jangan meminta doa kepada penduduk kubur, jangan meminta sesuatu kepada penduduk kubur. Mereka itu malah mengharapkan doa dari penduduk dunia, kan seperti itu. Mereka nggak bisa apa-apa, nggak bisa memberikan apa-apa lagi seperti itu. Jadi ya berdoanya penduduk dunia itu ya berdoa mohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu, bukan kepada makhluk kayak gitu, apalagi makhluknya sudah wafat kayak gitu. Jadi kan nggak nyambung seperti itu ya. Jadi itu teman-teman di antara beberapa adab dalam ziarah kubur seperti itu, dan ini biasanya mendekat menjelang Ramadan seperti itu. Kita biasanya kalau di Jawa ya, walau kalau di daerah yang lain tuh biasanya ziarah ke makam seperti itu ya, yaitu beberapa adab ketika ziarah, semoga nanti bisa kita amalkan ketika kita berziarah kubur seperti itu. Ya Rabbal Alamin. Dan alhamdulillah teman-teman, insya Allah sudah selesai 4 poin yang kita bahas hari ini dari poin yang ke-55 dari 64 dosa yang dianggap biasa. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat baik bagi saya maupun bagi teman-teman semuanya. Kayak gitu. Amin amin ya Rabbal Alamin. Dan akhirnya mari kita akhiri kajian online pasca Ramadan hari ini dengan baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah semata, dan apabila ada salah, kurangnya ataupun kelirunya itu semata-mata kelemahan saya pribadi, jadi mohon dimaafkan. Akhirnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.